wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa Kubi Break. Datang lagi dalam acara yang dilaksanakan oleh Kubi, Kantor Urusan Bisnis dan Investasi Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini kami kedatangan tamu, ya bukan orang asing tetapi sangat istimewa. Kebetulan kita jalan-jalan di suatu usaha, ya ketemu salah satu alumni dari Universitas Ahmad Dahlan. Siapa namanya, alumni dari mana, dan usahanya apa saja? Silakan kita kenalan. Ya, Pak. Nama siapa? Nama saya Wario, Pak. Wario, pokoknya deskripsikan diri. Ya, selamat sore, Pak ya. Kebetulan selamat sore, pemirsa Kubi Break. Perkenalkan, saya Wario, alumni Teknik Kimia UAD. Oh, teknik kimia ya. Kebetulan dalam kesempatan ini saya diminta Kubi untuk bisa sharing pengalaman, meskipun usaha yang saya geluti ini bukan di bidang keilmuan saya, Pak. Oh, enggak apa-apa. Justru itu menarik. Menarik, Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa berbagi di sini Betul, bisa ya. memberikan inspirasi Iya, iya, memberikan inspirasi untuk pemirsa, ya kaum muda khususnya, Pak. Ya, usaha saya kebetulan di bidang kuliner. Kuliner, iya. Ya, lebih spesifik lagi di catering service ya. Tapi kalau kuliner dengan teknik kimia kan agak nyangkut dong. Ya, sebenarnya kalau teknik itu lebih ke ini, Pak, pabrik ya. Oh, pabrikan. Ya, manufaktur. Manufaktur. Nah, tapi kalau catering ini mungkin di ini ya, di teknologi pangan, Pak. Oh, teknologi pangan ya. Ya, jadi mulai dari apa ini, Pak? Ya, ceritanya. mulai usahanya tahun berapa? Kenapa masuk ke situ? Ya, kalau usahanya, kalau kronologis sejarahnya, Pak. Kan kronologinya ya. Sejarahnya itu dari tahun 2012, itu cukup lama saya di di bidang ini. Dari tahun 2012 itu Waktu itu saya lulus. setelah lulus. Oh, setelah lulus. Setelah lulus itu saya tidak langsung bekerja sebenarnya. Tidak langsung bekerja. Jadi saya kebetulan berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Ya. Saya mencoba kembali ke daerah saya. Oh ya. Daerah saya itu saya melihat potensi di sana itu ada potensi para nelayan yang dia itu ada ikan. Jadi ikan namanya itu ikan bilis, Pak. Ikan bilis. Ya, ikannya itu kecil-kecil. Ikannya kecil-kecil, kemudian di tempat saya itu sudah kecil dibelah lagi, Pak. Jadi jadi udah kecil dibelah gitu. Semakin kecil. Nah, semakin kecil dan tipis ini, semakin tipis. Nah, akhirnya saya melihat potensi itu kok bagaimana untuk meningkatkan nilai ekonominya. Nilai tambah ya. Ya, nilai tambah ekonominya. Dan di situ saya berpikir saya olah pada saat itu momentumnya tuh zamannya keripik yang pedas itu loh, Pak. Oh ya, ya. Yang level 1 sampai 9 itu ya. 1 sampai 9. Nah, akhirnya saya berpikir dari bahan baku ini, dari ikan ini saya coba dibuat konsep seperti itu. Betul. Ya. Nah, akhirnya saya buat seperti itu, Pak. Ya, ya. Dan alhamdulillah singkat cerita saya juga buat konsep seperti itu dan pemasaran saya ada di Indramayu, Jogja. Laku ya, laku ya. Alhamdulillah laku, Pak. Berarti keripik Ikan bilis itu ya? Ya, bilis itu. Dengan level pedas masing-masing. Brandnya namanya ikan blegor dulu, Pak. Ikan blegor. Tapi packagingnya masih sederhana sekali. Kalau dibandingkan sekarang anak-anak milenial produk kecil saja sudah packagingnya sudah menarik. Nah, saya sudah pemasaran itu di 3 wilayah, Pak. Di Indramayu 4 sama Indramayu, Jogja, Karawang ada kebetulan ada kakak saya di sana dan ada teman kuliah di UAD dulu tapi jurusan bahasa Inggris itu di Palembang. Oh, Palembang. Jadi pemasarannya sudah mencakup 4 wilayah. wilayah. Nah, akhirnya pada suatu ketika itu ini bahan baku di tempat saya itu kehabisan. Oh ya. Karena memang pemasarannya sudah lumayan. Bahan baku tempat saya kehabisan. Nah, akhirnya saya berekspansi cari bahan baku ke daerah Subang. Subang. Nah, ternyata di sana itu ternyata bahan bakunya ada dan melimpah. Oh, Akhirnya ikan bilis itu.
karena di sana ada nelayan khusus yang mencari itu, gitu, mencari ikan itu. Nah akhirnya saya ambil bahan baku dari sana. Saya percayakan pada ibu saya, Pak, karena ibu saya pada saat itu profesinya sebagai pengepul dari nelayan, dan punya relasi di sana. Saya percayakan pada beliau, dan akhirnya kita ambil bahan baku dari sana, dari Subang itu. Skalanya lumayan gitu, skalanya lumayan banyak, dan minta dikirim. Nah, akhirnya dikirim. Setelah sampai rumah, kita kan masih home industri, Pak. Setelah sampai rumah, ternyata kita cek itu bahan bakunya itu tidak sama seperti di tempat saya. Agak beda ya? Agak beda, sehingga saya tuh ada pengen komplain ke sana, cuma ibu saya menahan saya karena udahlah gitu, ini baiknya gimana. Malah pada saat itu meskipun saya minim pengalaman di usaha kayak, tapi saya sudah berpikir walaupun ini sayang, tapi nggak boleh ini, nggak boleh diproduksi gitu kan. Lebih baik kita cari bahan baku lain. Tapi ibu saya, karena pada saat itu saya masih newbie ya Pak ya, tidak pemula usaha pendatang baru, jadi ibu saya melarang untuk menyimpan gitu, udah dijual saja gitu, diproduksi saja gitu. Tapi saya sebenarnya sudah memprediksikan resikonya seperti apa. Nah, karena bahan bakunya berbeda kualitasnya berbeda kualitas. Nah setelah akhirnya dengan sangat terpaksa, ibu saya khawatir rugi, jadi ya udah tetap diproduksi. Nah setelah dipasarkan, ya benar saja. Akhirnya banyak komplain masuk gitu. Karena tidak sesuai dengan kualitas standar dari awal gitu. Nah, akhirnya setelah itu singkat cerita ibu saya nyerah, sudahlah kamu kerja saja gitu. Nah disitulah mental wirausaha saya diuji dan saya pun menyerah. Nah, akhirnya pengalaman pertama berwirausaha, kesulitan bahan baku. Nah akhirnya saya ikut kakak saya di Karawang untuk bantu usahanya dan sambil mencari kerja. Dan singkat cerita saya bekerja di Bekasi 8 bulan. 8 bulan saya nggak betah dengan lingkungan sana, Pak. Biasa di Jogja berhati nyaman ya. Kok di Bekasi kok rasanya kayak dikejar-kejar di jalan macet gitu kan, Pak ya. Walaupun sekarang Jogja udah mulai macet. Nah akhirnya 8 bulan di sana dan saya kembali ke Jogja karena kebetulan juga saya mau menikah. 2014 itu saya menikah dan alumni WADE juga Pak ya. Alumni WADE psikologi, dan akhirnya saya cari pekerjaan di Jogja. Namun di perjalanan kok nampaknya istri saya kan juga coba mencari penghasilan tambahan Pak dengan keterampilan dia membuat risol makanan ya. Ini kebetulan saya bawa ya. Risolnya ini ya? Ya ini kebetulan saya bawa. Keterampilan sang istri tadi ya? Istri, jadi istri kan punya keterampilan itu. Awal kita buka risol ini Pak, risol mayo itu di pasar Ramadan Mitian. Ya, biasanya pas Ramadan kita buka lapak. Pasar sore ya. Pasar sore. Jadi buka lapak di situ dan respon dari pengunjung itu pada saat itu sangat positif sekali gitu. Akhirnya beberapa periode itu kita buka di situ. Jadi beberapa kali Ramadan kita buka di situ tuh antusiasnya masih cukup positif sehingga kita berpikir ini kayaknya perlu kita kembangkan. Nah, pada saat itu masih zamannya ini ya, gerobak-gerobak yang stage di minimarket itu Pak. Nah, akhirnya kita coba buka. Nah, kita coba buka stage di minimarket kok rasanya, tapi sayangnya itu pada saat kita buka stage di minimarket itu tidak sebagus pada saat bulan Ramadan gitu. Kualitasnya bukan ininya. Konsumennya, tanggapan konsumennya. Nah akhirnya kita evaluasi dan kebetulan pada saat itu istri saya juga hamil besar. Jadi akhirnya kita off kan Pak. Kita off dulu. Jadi selama perjalanan berwirausaha sudah off 2 kali ya. Sudah 2 kali. Terutama tadi
ketika off dari usaha keripik gelis atau keripik apa lagi namanya? Begor. Kedua off dari usaha resource. Tapi itu kan menumbuhkan pengetahuan yang baru dan semangat baru dapat. Iya betul Pak. Setelah itu kan istri saya sudah pemulihan setelah melahirkan itu. Akhirnya karena masih punya gerobak Pak ya. Jadi kita pakai kembali. Nah, setelah kita pakai kembali, ada teman-teman yang ternyata dia juga bergelut di bidang ini, di bidang catering. Dia catering kampus, tapi dia tidak produksi sendiri. Jadi mengandalkan supplier sebagian besar. Nah, salah satu produk yang diminta itu salah satunya produk kita. Nah, dicobanya sama mereka dan ternyata cocok. Nah, akhirnya kita jadi supplier tetapnya untuk produk ini. Produk ini. Nah, di samping itu juga ternyata sebenarnya masyarakat itu ada juga gitu yang suka. Ya sebagian besar suka, tapi mohon maaf ya Pak ya, ternyata memang produk kita itu sedikit di atas harga pasar sebenarnya. Karena memang kita mementingkan kualitas ya, karena dari bahan-bahannya sendiri insya Allah berbeda Pak. Nah, masyarakat yang ingin tadi kan masih mencari tahu loh, gimana resolusi itu, gimana itu, ketemu enggak? Pernah Pak, sesekali itu jadi ada konsumen dari Sumatera dan Bantul itu yang pernah lewat pada saat saya pada saat buka di minimarket tadi itu mencari, melaporkan sama teman saya, katanya dicari katanya. Sekarang buka di mana? Ya kita bilang sekarang by order saja. Sekarang by order dan alhamdulillahnya singkat cerita setelah dari by order ini kita buka by order, itu konsumen yang loyal itu semakin meningkat permintaannya. Mulai dari bisa nggak menyediakan snack box gitu. Kemudian dari snack box bisa nggak ke nasi box gitu. Nah, akhirnya ya kita menaikkan servis Pak ya. Jadi servis yang kita tambah gitu, dari cuma menyediakan risoles ke snack box dan nasi box. Akhirnya pada tahun 2018 itu saya keluar dari pekerjaan saya dan coba fokus ke catering ini Pak. Berarti ini karena semakin meningkat MBO-nya ya. MBO itu kalau istilah umum adalah manajemen by order. Tetapi ini untuk Mas Mario itu adalah made by order. Jadi akan dibuat sesuai dengan pesanan yang masuk. Tapi tetap menjaga kualitas. Dan makin lama kuantitas pesanan juga semakin meningkat, sehingga otomatis harus ada curahan waktu, betul ya, curahan tenaga, dan curahan pikiran untuk memutuskan made by order tadi. Terpaksa tadi keluar dari pekerjaan. Setelah keluar dari pekerjaan, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya awalnya Pak ya. Awalnya kami berpikir setelah kita fokuskan ke bidang usaha ini, setelah saya keluar itu kami berpikir kita bisa lebih fleksibel dalam hal waktu Pak ya. Jadi berwirausaha dalam hal waktu itu bisa lebih fleksibel karena pada saat itu untuk izin mudik saja Pak itu susah cari izinnya. Ketika masih kerja di tempat apalagi jaraknya kan lumayan jauh. Jadi untuk perjalanan aja 1 hari harus izin bos lah ya. Belum lagi masa cuma perjalanan jauh sih gitu, kalau cuma sebentar di kampung kan kayaknya. Awalnya dari situ sih. Kemudian dari segi penghasilan Pak ya. Kami punya impian. Sepertinya kok orang sukses itu diawali dari usaha Pak ya. Sehingga kami berpikir mungkin dengan berwirausaha peningkatan penghasilan lebih meningkat, pendapatan kita lebih meningkat. Ternyata setelah kita coba tekuni, kenyataannya tidak semudah dan seindah itu. Tetapi untuk waktu ternyata meleset. Tadinya mau leha-leha atau enak-enak, ternyata malah lebih ketat waktunya ya. Kalau dulu itu diatur oleh bos, sekarang malah diatur oleh konsumen. Tetapi karena ada
kecintaan, menjaga kualitas dan kecintaan pada usaha, perintah dari konsumen itu jangan dianggap sebagai perintah harga mati ya. Kita dalam rangka melayani mereka itu ya. Itu soal waktu. Sehingga kalau ada pemula yang berusaha, bahasanya berusaha itu bisa leha-leha itu berdasar pengalaman Mas Arya itu ternyata tidak pas. Tapi untuk pendapatan gimana tadi Mas? Ya, untuk pendapatan sejauh ini memang kami usaha kami belum sebesar catering-cateringnya. Nah, dibanding dari kerja di orang lain tadi lebih baik ya? Ya, dari penghasilan pun ya sebenarnya alhamdulillah lebih baik Pak ya. Lebih baik. Tapi ya itu konsekuensinya kalau kita ingin penghasilan yang lebih, maka ya konsekuensinya waktu kita pun tidak bisa dikompromi. Ya, jadi kalau pekerjaan di kantor itu mungkin berangkat jam 8 pulang jam 4 atau paling lama lembur-lembur ya jam 6 lah. Jam 6 ya. Kalau usaha sendiri ya tidak bisa malahnya 24 jam. Kadang waktu kerja kita tidak bisa diatur, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa malam, dini hari, bahkan subuh itu kita belum tidur. Nah itu memang salah satu ekses, salah satu dampak dari berwirausaha dan itu harus siap. Meskipun di awal itu tidak tergambarkan ya. Kalau saya sendiri punya pengalaman begini Mas, ketika kita itu berwirausaha di awal-awal tidur pun terasa tidak nyenyak. Betul apa enggak Mas? Betul sekali Pak. Kenapa tidak nyenyak? Ya kenapanya pertama ya Pak ya. Kadang karena kita itu ingin jaga kualitas dan servis ya, pelayanan, maka misalnya ada orderan Pak untuk besok ya, maka kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Kayak misalnya bahan-bahan itu sudah siap belum, apa saja yang kurang. Karena kalau masih ada kurang itu tidur nggak bisa nyenyak. Itu Pak. Apalagi sebelumnya itu pernah ada komplain ya Pak. Nah, itu jadi catatan kita betul itu. Jangan sampai kesalahan yang kemarin terulang lagi. Iya, betul itu. Jangan sampai komplain satu kali, dua kali dan kita bisa mengatasi ya. Tapi selain dari komplain itu ada nggak permintaan yang menurut Mas Arya itu susah itu dalam arti mungkin semacam mendadak atau macam produknya itu beda dengan yang pernah dikerjakan, ada nggak? Oh sering Pak, sering. Ini kan sebenarnya servis kita itu sebenarnya masih kita batasi Pak ya. Jadi di sini Dermayu itu kan snack and rice service Pak ya. Ini ya. Bisa disum ya, Dermayu. Tentu ini tidak merupakan daerah ini Dermayu. Bahasa Indonesianya Indramayu. Ya itu. Jadi kita batasi sebenarnya snack and rice box service. Tapi customer itu kadang itu menimbang kebutuhan masing-masing. Betul. Jadi karena sudah loyal, sudah percaya dengan Dermayu, akhirnya meskipun bukan menjadi bentuk layanan dari Dermayu, tetap ditanyakan dulu. Bisa bukan layanan yang reguler. Bukan reguler, tapi tetap ditanyakan. Contohnya Pak, seperti bisa nggak gitu kalau saya akiko gitu kan? Akiko bisa nggak kalau prasmanan? Gitu. Nah akhirnya sejujurnya kami merasa keberatan Pak, tapi itu peluang itu merasa peluang gitu. Akhirnya ya kalau kita masih bisa handle dan kita tidak ada deadline untuk orderan dalam waktu dekat, itu kami masih layani Pak. Tapi kami sadar kalau itu tetap menjadi suatu toleransi yang terus-menerus, itu akan kewalahan di kita juga gitu. Jadi tetap ke depan kita akan batasi permintaan seperti itu. Jadi toleransi permintaan customer atau produk baru itu tetap harus mengukur kekuatan supaya bisnis inti tadi tidak tertinggalkan. Kecuali kalau Mas Arya memang mau ekspansi, ya sekaligus ekspansi. Tetapi dengan ekspansi itu kan akhirnya harus menambah sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain. Kalau sudah siap, peluang itu tangkap saja. Kira-kira gimana? Mau nggak? Kalau sekarang itu kan kami masih konsentrasi di snack and rice box.
Tapi memang ke depan itu saat ini kita sedang memperbaiki pengelolaan di SDM-nya, Pak. Ya. Karena saat ini kan kami masih mendominasi, saya dan istri itu masih mendominasi di pengelolaan. Ya. Tapi kami sadar sebenarnya kebutuhan di suatu bidang usaha itu tidak hanya itu. Ya. Banyak sekali kayak bidang keuangan. Ya. Kalau usaha sudah jalan itu keuangan itu sangat penting, Pak. Ya betul, sangat penting. Kalau bisa tercampur dengan keuangan keluarga ini sangat bahaya. Ya. Tapi menariknya gini, Mas Waryo ini kan tadi sarjana teknik kimia ya, artinya tidak pernah belajar atau mempelajari tentang bisnis, ekonomi maupun wirausaha, tapi berani terjun berwirausaha dan akhirnya menyadari bahasanya ilmu-ilmu tentang itu perlu. Salah satunya adalah manajemen keuangan. Kalau belum bisa di handle sendiri ya cari memang SDM yang mampu. Ya. Betul ya. Artinya salah satu hal yang paling sederhana tadi disampaikan oleh Mas Waryo, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Udah, pisahkan dulu itu. Ya. Kemudian juga ini kan era digital, Pak. Ya, era digital ya. Dalam pemasaran sekarang itu sangat butuh. Memang saat ini kami belum go digital untuk pemasarannya, tapi kami sudah baru di Instagram sih, Pak. Tapi secara keseluruhan di marketplace dan yang lainnya itu belum. Karena belum ada SDM-nya. Karena kalau kami turuti kebutuhan dari era ini, gitu, kami juga masih kewalahan karena SDM-nya belum siap. Tapi Insya Allah ke depan, karena kami sadar bahwa ini sekarang menjadi kebutuhan, kami akan ke arah sana juga. Iya. Bagus Mas Waryo. Dengan bisnis yang sudah jalan ini, harapannya nanti untuk masa mendatang gimana Mas Waryo? Ya, untuk yang masa yang akan datang, karena dari awal itu tujuan kami membangun bisnis ini, Pak ya, selain memang bisa mencukupi penghasilan keluarga yang lebih baik, itu juga secara sosial kami ingin bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan tujuan awal kami itu memang diniatkan untuk ibadah, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah selain memang catering ini, Pak, kami berencana juga untuk memiliki service point offline. Jadi ya semacam kami ingin namakan sebenarnya cita-citanya Dermayu Corner gitu. Itu merupakan pelayanan offline kami. Karena saat ini kan kami masih di home industry, Pak ya. Di ruang produksi kami masih di rumah gitu. Namun ke depan kami ingin memiliki suatu stage yang di situ orang bisa langsung datang ke situ untuk menerima servis kami, dan kemudian di situ juga kita sediakan dalam skala kecil produk-produk kami. Jadi misalnya kita ada snack roti dan produk yang bisa dipesan ya. Bisa dipesan. Ready stock gitu. Ready stock dan juga MBO-nya nanti ya. Ini pemirsa, jangan lupa Dermayu. Mas Waryo punya gagasan, punya Dermayu Corner, satu gagasan yang bagus dan mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Kan nanti juga niatnya mulia, ibadah, ikut membantu orang lain. Sebagai pengusaha, kalau disebut pemula secara tahun sudah lumayan ya, tapi disebut pengusaha yang sukses juga dalam rangka menuju ke situ ya. Tapi dari pengalaman tadi yang Mas Waryo ceritakan, kira-kira ada yang bisa disampaikan untuk mungkin pemuda-pemuda mahasiswa yang ingin berwirausaha, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Ya, kepada teman-teman yang khususnya kaum milenial yang ingin berwirausaha itu untuk melangkah kepada ingin membangun suatu usaha, maka yang pertama ini luruskan niat dulu. Luruskan niat, Pak ya. Jadi jangan niatnya ingin kaya, jangan ya. Niatnya ya mungkin boleh niat. Niat utamanya dari ibadah, Pak. Karena kalau niat ibadah itu insya Allah barokah dan dibantu oleh yang punya seluruh alam semesta ya. Jadi mudah-mudahan dipermudah oleh
Oh, amin. Ya. Dan siapkan mental, Pak. Ya, mental jelas. Nah, Ya. karena menjadi pengusaha itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Dan tidak semudah yang dicita-citakan. Ya. Ya, jadi banyak konsekuensi yang harus dikorbankan. Ya, betul. Jadi banyak pengorbanan di sana, Ya. tidak hanya modal, tenaga, waktu, pikiran, dan mungkin keluarga juga. Pak. Ya, perasaan. Ya, perasaan ya. Jadi di situ, dan yang menjadi moto saya, Pak, untuk berwirausaha itu ini. Jadi tidak ada keberhasilan di masa depan itu tidak akan terjadi jika tidak ada tindakan yang positif di hari ini. Ya. Jadi keberhasilan masa depan itu adalah efek atau buah positif dari saat ini itu ya. Kita saat ini. Begitu, terima kasih Mas Aryo Ya, yang telah memberikan Pak. banyak inspirasi yang positif dan berguna bagi pemirsa. Mudah-mudahan usahanya jalan terus ya. Dan kalau sudah maju, jangan lupa juga untuk silaturahmi lagi ke KUPI, kantor urusan bisnis dan investasi. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian dan waktunya telah bergabung dengan channel kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.